Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim jurnalis 11 IPA 4 dan 10-7 akan mewawancarai beberapa orang dalam acara pemilihan raya ketua dan wakil ketua OSIS periode 2024 dan 2025. Tonton terus sampai habis ya guys. Halo, balik lagi sama aku. Nah, ini udah hari ketiga dari Pemira. Hari ini aku mau nanya sama tim sukses di sebelah aku ini. Halo, Kita tim sukses dari dua di depan Albago. satu. Nah, kan udah nih 3 hari kemarin ini berlangsung. Gimana? Apa aja persiapan kakak di sini? Apa aja persiapan kakak dari awal? Kemarin kita udah kampanye secara terbuka, kita udah buka speaker, kita udah keliling-keliling asrama. Alhamdulillah respon-respon dari seluruh angkatan bagus juga ya. Jadi insya Allah 2 bisa lah. Banyak banget. Kalau misalnya secara kampanye, kita kan ada 2, kampanye tertutup sama terbuka. Dari kampanye tertutup sendiri itu kita ada beberapa macam, misalnya seperti poster. Poster pun ada poster yang formal dan non formal. Kita bantu bikin tuh, kita bantu meriahin lewat pembikinan poster itu. Terus kita juga ada kampanye tertutup, namanya Kaya Informasi. Jadi kita juga ngasih kontribusi informasi-informasi yang berguna bagi rakyat biasa dan semuanya gitu. Jadi kita nggak cuma kontribusi lewat memeriahkan kalian tuh harus pilih satu segala macam gitu, tapi juga kita menyebarkan informasi-informasi yang menarik. Nah, kalau misalnya kampanye terbuka sendiri, kita tuh nyiapin banyak banget, dari mulai kita nyiapin lagu ya kan, Iya, trompet. terus kita pakai baju seragam, ada dangdut juga, terus habis itu kita kampanye dari sana sampai sini, kita ikut meriahin Dari satpam sampai iya. Terus sama bawa banner juga. bener banget. Terus gak cuma itu, selain mempersiapkan kampanye, kita juga ngebantu nge-support paslon-paslon kita dengan cara kita semuanya terus kita bantu visi-misinya, kita kasih evaluasi visinya, kasih ide-ide kita juga. Seberapa yakin paslon kakak bisa kepilih? 95% dong, 5%-nya lagi karena acara belum selesai. Jadi kalau sampai beres 100%. Menurut aku sih bakal menang karena aku sendiri aja udah yakin. Kalau misalkan kita nggak yakin sama pilihan kita, gimana kalau kita bisa support dia juga gitu. Kenapa kalau misalkan aku ragu sama dia, kenapa aku jadi tim sukses dia gitu. Terus karena si Kayla ini juga punya experience yang sangat-sangat keren. Dia tuh visi-visinya juga udah bagus, terus habis itu prokernya udah mantep gitu loh. Terus si Asyanya juga dia tuh kreatif banget, terus habis itu dia juga bisa ngomong, dia bisa ngeekspresiin gitu loh. Sekarang aku lagi sama ketua OSIS periode 2023-2024, Kalisa. Wakil ketua OSIS periode 2023-2024, Elmira. Hai. Di sini Kak, aku mau nanya beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama, bagaimana pandangan Kakak mengenai kedua belah paslon Kak? Oke, tadi kan kita juga dari kemarin udah ada kampanye nih beberapa hari, udah pasti dua-duanya itu adalah paslon yang unggul, cuman mereka memiliki karakter masing-masingnya aja. Tapi dengan prokernya, penyampaian pendapatnya, kampanyenya itu dua-duanya sama-sama keren dong. Tadi yang kita udah lihat juga bareng-bareng semuanya, mereka udah menyampaikan kampanye mereka kemarin, terus juga debat juga antar saling satu paslon dan ya menurut aku mereka sama-sama punya ciri khas masing-masing di proker mereka yang mereka kasih ke kita. Jadi ya semakin yakin jadi siapa yang harus dipilih gitu. Terus yang kedua, apa harapan Kakak buat ketua OSIS selanjutnya Kak? Karena kedua paslonnya adalah OSIS tahun lalu, harapannya pasti mereka bisa mengevaluasi dari proker sebelumnya, bisa menjadi lebih baik lagi daripada periode sebelumnya, dan bisa membawa teman-temannya dan juga membawa OSIS Bawapara pasti jadi lebih baik lagi. Nah, buat wakil ketua OSIS kan kebetulan aku kurang tahu ya, karena dari kelas 10 aku juga kurang tahu background mereka ikut pengalaman OSIS apa enggak. Jadi harapannya semoga ini menjadi pengalaman baru buat mereka. Mereka udah harus tahu jabatan mereka itu sebagai wakil ketua OSIS yang mendampingi ketua OSISnya gitu. Jadi ya semangat aja buat satu periodenya, bakal banyak banget pelajaran yang didapat. Terus pertanyaan terakhir Kak, bagaimana perasaan Kakak bakal diganti nih Kak sama ketos yang bakal dipilih habis ini? Karena ketosnya sudah berkampanye, aku juga tahu mereka punya kelebihan masing-masing, jadi nggak apa-apa banget, aku tenang, aku udah bakalan ngasih ke dua paslon yang punya mereka tuh punya potensi yang besar gitu. Jadi aku bakalan seneng banget karena organisasi-organisasi yang ada di Bawapara pasti bakalan dipegang sama mereka. Wah, pasti seneng sama sedih juga sih. Senangnya alhamdulillah ada penggantinya yang emang nanti bakal terpilih dari suara-suara kita. Terus juga sedihnya adalah betul lagi lengser digantikan. Gak apa-apa, itu kan buat pengalaman yang barunya untuk
menjadi wakil ketua OSIS di masa bakti 2024-2025 gitu. Balik lagi dengan aku dan sekarang aku udah sama kakak kelas 12 nih. Halo. Kelas 10 nih. Nah, aku mau nanya dong, perasaannya setelah nyoblos gimana nih kira-kira? Jadi tadi kita udah nyoblos ya, alhamdulillah. Terus perasaannya sekarang lega banget soalnya kita Ya akhirnya setelah 3 hari berturut-turut Iya, ya ngikutin kegiatan ini. acaranya akhirnya selesai juga, jadi kayak wah lega, apalagi kayak ini udah nyoblos tuh kayak udah tenang gitu lah rasanya. Nah, buat perasaan aku setelah nyoblos tuh rasanya kayak lega banget. Terus habis itu juga kayak deg-degan juga sih, kira-kira siapa yang bakal kepilih buat jadi ketua OSIS selanjutnya. Sekarang aku lagi bareng sama Bu Rida. Gimana pandangan Ibu mengenai kedua paslon? Paslon yang sekarang, kemarin Ibu sempat lihat kampanyenya dari 2 paslon ini. Kemudian kalau buat Ibu, dua-duanya sama-sama keren banget karena bisa menyampaikan semua opini mereka, semua pemikiran mereka dengan lancar, dengan jelas, lugas. Jadi bisa cukup menggambarkan gimana mereka ke depannya kalau mereka akan terpilih. Bawaslu. Halo. Kegiatan hari ini berjalan sesuai rencana kalian apa enggak nih? Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan sesuai rencana. Jadi meskipun ada beberapa kendala, kita masih bisa handle itu dan juga situasinya masih kondusif. Dan acaranya berjalan dengan lancar dan seru banget. Harapan kalian buat ketua OSIS nanti gimana nih? Semoga aman kedepannya, terus semoga bisa dikembangin lagi. Ya semoga kedepannya Skozar periode 2024-2025 lebih bisa baik lagi, terus lebih bisa berkembang lagi, terus proker-prokernya semoga tidak hanya sekedar omong ya, semoga bisa terlaksana semuanya gitu. Harapan kita buat ketua selanjutnya semoga nanti ketuanya jadi organisasi lebih maju, lebih bagus dan bisa Mengayomi semuanya lah. Jadi meskipun nanti untuk siapapun yang bakal kepilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS, semoga bakal amanah sama tugasnya. Terus juga proker-proker yang kemarin dikasih tahu di kelas bakal bisa dijalanin. Dan semoga untuk Skozar tahun ini semoga jadi lebih baik lagi dan semakin kompak. Harapan Ibu ketua OSIS berikutnya yang pasti adalah bisa jadi salah satu teladan buat semua anak-anak Albago, kemudian bisa ngerangkul semua sisi-sisi Albago. Gimana rasanya setelah kepilih jadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS periode 2024-2025? Rasanya lega banget, malah tadi kayak perhitungan tuh benar-benar sedek-dekan campur banget, kayak kita susul-susulan terus-menerus, tapi alhamdulillahnya ada tentunya. Jadi dari ini juga kita sadar gitu loh, banyak orang yang percaya sama kita, banyak orang yang dukung kita, dan dari itu kita kayak nggak mau ngecewain orang-orang yang udah percaya sama kita, dan insya Allah kita pasti bakal kerjain kita yang udah dikasih kita dengan baik. Apa harapan kalian buat kalian di periode selanjutnya gitu? Buat diri kalian? Semoga bisa menjaga amanahnya, semoga berjalan dengan lancar semuanya. Semoga bisa sesuai visi dan misi kita dan jalan semua. Sama ketua pelaksana, sama ketua MPK nih. Berapa lama sih buat nyiapin pemira tahun ini? Kayaknya kalau buat tahun ini kita udah nyiapin dari bulan lalu ya. Ya kita udah nyiapin juga, kita udah buat struktur ngebagi-bagi tugas juga dari masing-masing. Apa aja sih persiapannya buat tahun ini? Buat tahun ini karena kita kan sebelumnya udah pernah ngelaksanain pemira ya, jadi lebih on track sih yang ini, terus udah terstruktur juga. Itu juga tinggal namain beberapa barang yang belum disediakan. Buat acara kayak gini pasti ada kendalanya dong. Kira-kira gimana nih cara solusi buat kendala-kendalanya? Kendalanya karena cuma buat pemira, jadi nggak terlalu hal-hal yang major, lebih ke hal-hal yang minor kayak kekurangan barang, terus mungkin kurang kondusif. Sisanya sih sama Paling kurang beberapa kali miskom tapi masih bisa Iya. diatasin juga. sama ada beberapa kendala yang di luar ekspektasi kita sih, di luar kendali kita juga. Yang masih bisa dihandle iya. juga. Kira-kira pesan buat pemira tahun ini apa sih? Lebih asik, lebih ramai karena lebih banyak orang, terus lebih better daripada yang tahun lalu pastinya. Lebih meriah juga karena Iya. partisipasinya lebih banyak. Betul. Nah, terus pesan buat pemira tahun depan nih Kak, kira-kira apa? Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi, bisa dapat banyak perubahan positif. Semoga semakin semangat buat yang mau naik dari ketua OSIS-nya. Aku berharap buat pemira tahun depan semoga calonnya lebih banyak, terus mereka juga lebih bisa mengapresiasi teman-temannya, dan aku harap juga teman-temannya lebih suportif dan juga lebih bisa mengkondisikan apa yang harus mereka lakukan. Pokoknya aku harap pemira yang tahun depan tuh bisa lebih better daripada tahun kita yang sekarang.